Namaskar. Hai sahabat SDBPS. Selamat datang di talk show pertama kita. Jadi sekarang SDBPS punya talk show. Nah, nama talk show kita adalah Bincang Bahagia. Nah, sahabat SDBPS, jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Miss Dina. Ya, hari ini saya akan memandu talk show kita ditemani oleh narasumber yang cantik kita. Di sini saya di sini saya punya Miss Dayu ya selaku wakasek kurikulum kita. Mungkin Miss Dayu bisa perkenalkan diri sedikit. Oke. Namaskar. Halo semuanya. Perkenalkan saya Miss Dayu Mega yang pada sesi hari ini tepatnya sesi pertama kegiatan talk show Bincang Bahagia SDBPS akan sharing-sharing nih tentang kurikulum di SDBPS. Tentunya bersama Miss Dina ya. Iya. Oke, jadi untuk memulai talk show kita di hari ini ya, yang mana ini adalah hari pertama kita memulai talk show ini, mungkin kita membawakan materi atau berbincang-bincang yang tidak terlalu berat ya, Iya, setuju nih Miss Dina. Jadi untuk topik kita hari ini kita akan berbincang terkait hal yang paling sering ditanyakan oleh Bapak Ibu orang tua di SDBPS. Nah, itu terkait dengan kurikulum nih Miss Dayu. Oke, boleh. Nah, mungkin Miss Dayu untuk memulai bincang-bincang kita hari ini, kita akan memulai dengan pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh Bapak Ibu orang tua di SDBPS. Nah, yang pertama nih Miss Dayu, mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit terkait dengan kurikulum apa sih yang kita gunakan sekarang di SDBPS, biar Bapak Ibu orang tua dan sahabat SDBPS juga tahu nih Miss Dayu. Oke, terima kasih Miss Dina. Nah, jadi sebagai informasi ya bahwa SD Bali Public School itu adalah sekolah nasional plus, yang mana kita menerapkan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah pusat ya, tentunya dengan revisi terbarunya yang kita juga terapkan di sekolah SDBPS. Kemudian untuk plus kurikulumnya juga kita ada 4 mapel, yang mana buku-buku yang digunakan di kurikulum plus SDBPS itu adalah buku-buku yang kita dapat dari luar negeri, jadi luar Indonesia, seperti itu Miss Dina. Nah, untuk saat ini jadi seperti yang mungkin orang tua juga sudah banyak tahu ya. Jadi di SDBPS itu menggunakan kurikulum Merdeka Berbagi. Tentunya sekarang ada revisi terbarunya atau inovasi terbarunya yang mungkin sudah familiar dikenal dengan kata deep learning ya, atau pembelajaran mendalam seperti itu. Tentunya SDBPS selalu berupaya untuk tetap berinovasi, kemudian menerapkan dan menyesuaikan apapun informasi atau revisi terbaru dari kurikulum yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti itu. Menarik sekali ya Miss Dayu. Jadi BPS selalu terdepan tentunya. Ya. Oke, mungkin berikutnya Miss Dayu, kalau sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka versi yang revisi, apa perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya Miss Dayu? Mungkin ada perbedaan yang perlu Bapak Ibu orang tua ketahui mungkin ya? Iya, tentunya tidak banyak sekali yang berubah ya. Ada beberapa penyesuaian kembali seperti itu dalam penerapan kurikulum yang sekarang. Mungkin kalau dulu dalam kurikulum atau penerapan pembelajaran seperti itu, Bapak Ibu orang tua atau Miss dan Mister ya, guru-guru SDBPS itu menggunakan salah satu ada namanya Project Pelajar Pancasila Miss Dina. Kemudian untuk sekarang itu dikenal dengan kata dimensi profil lulusan, seperti itu ya. Jadi ada 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan dapat ya berdampak baik kepada peserta didik. Semoga tidak hanya guru-guru yang mengetahui informasi tentang itu, jadi anak-anak juga tidak hanya tahu tapi menerapkannya. Jadi ada 8 ya. Sebenarnya guru-guru juga sudah mulai menginformasikan melalui lagu-lagu ya, Miss Dina. Iya, saya pernah dengar Miss Dayu. Iya, jadi mulai dulu dengan perkenalan terlebih dahulu, nanti mulai dia memahami artinya apa, kemudian setelah memahami nanti mengaplikasikan dan merefleksikan apapun informasi yang didapat
selama di sekolah. Tentunya harapannya agar dapat berdampak juga di rumah ya Miss Dina ya. Iya, tentu saja Miss Dayu ya. Oke, Miss Dayu mungkin dengan adanya kurikulum yang baru ini yang sudah direvisi, tentu saja kita berharap itu akan berdampak baik untuk anak-anak. Mungkin adakah peran dari orang tua yang bisa membuat penerapan kurikulum ini menjadi semakin optimal gitu? Mungkin dari Miss Dayu bagaimana? Iya, tentunya ya Miss Dina, dalam menjalankan atau mencapai suatu tujuan kerjasama itu sangat penting ya dan sangat diperlukan sekali. Jadi ya salah satu hal yang paling sering diterapkan oleh SDBPS itu bagaimana menjalin komunikasi yang baik. Tidak hanya antara guru dengan peserta didik, juga anak-anak dengan orang tuanya, begitu pula dengan Miss, Mister atau guru-guru di sekolah dengan orang tuanya. Jadi pasti akan ada sosialisasi kepada orang tua terkait misalnya yang sudah juga kita lakukan ya di tahun pelajaran sebelumnya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat seperti itu. Jadi itu informasi itu tidak hanya sampai di anak-anak saja. Mungkin ada anak-anak yang sudah berhasil menyampaikan secara langsung kepada orang tuanya, tetapi agar informasinya lebih utuh, nah jadi ada sosialisasi baik itu melalui pertemuan langsung dengan orang tua atau mungkin melalui informasi yang di-share dalam sosial media SDBPS, baik itu melalui YouTube ataupun Instagram dan juga WhatsApp group. Jadi itu sebagai jembatan. Iya, jadi orang tua, peserta didik, staff, juga guru-guru SDBPS semuanya berkontribusi, ya semuanya berperan dalam penerapan ya program-program ataupun kegiatan ataupun informasi apapun yang ada di SDBPS. Iya, jadi secara tidak langsung itu juga membuat penerapan kurikulum terbaru ini menjadi semakin optimal ya. Iya, benar sekali. Jadi memang dibutuhkan kerjasama antara guru, kemudian orang tua, anak-anak, bahkan staf sekolah juga diperlukan Miss Dayu ya. Iya, jadi begini ya Miss Dina. Jadi kalau kita bicara tentang kurikulum itu kan tidak hanya tentang akademis saja. Benar, begitu ya Miss Dina. Jadi dalam kurikulum itu ya terdapat seperangkat acuan yang dapat digunakan selama proses pembelajaran yang tentunya tidak hanya tentang akademis saja. Benar sekali. Ya, ada juga di dalam kurikulum SDBPS, di sana juga memuat tentang program-program juga yang ada di BPS, yang mana tentunya program ini baik dirasakan secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh begitu. Kenapa kita katakan berpengaruh? Ini berdasarkan juga penyampaian orang tua dan perubahan peserta didik gitu ya ke arah yang lebih baik. Tentunya belum 100% ya Miss Dina, karena pasti ada ya sekian persen error mungkin, tetapi itulah yang menjadi evaluasi kita di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya sahabat SDBPS. Nah, Miss Dayu, dari banyaknya masukan dari orang tua, kemudian dari guru juga serta anak-anak terkait dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka versi yang revisi ini, menurut Miss Dayu sebagai wakase kurikulum, mungkin ada tantangan atau hal lain yang Miss Dayu rasakan selama kurikulum ini mulai berjalan ya, mungkin ada solusi yang bisa di-share kepada orang tua, Bapak Ibu dan sahabat SDBPS tentunya Miss Dayu. Oke, sebelumnya kami guru-guru SDBPS tuh bersyukur sekali ya Miss Dina. Artinya tidak hanya guru-guru tetapi juga orang tua SDBPS itu open-minded sekali. Artinya ketika mendapatkan informasi, apakah benar begini, apakah benar begini. Jadi kita menampung dan mencarikan solusinya bersama-sama. Tentunya dalam hal yang baru diterapkan ada tantangannya dan solusinya juga. Seperti yang sekarang, mungkin sebenarnya 3 poin penting dalam pembelajaran mendalam itu ya Miss Dina, ada berkesadaran, kemudian juga bermakna, dan juga menyenangkan. Secara praktis sebelum hal ini mungkin digaungkan atau
banyak disebutkan saat ini ya Iya. Miss Dina, atau diterapkan mungkin secara tidak sadar sebenarnya sudah dilaksanakan seperti itu. Artinya kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu tidak monoton dan tidak juga membosankan ya, ataupun hanya dilakukan di dalam kelas seperti itu ya. Jadi sudah ada bagaimana anak-anak langsung, misalnya ada materi fotosintesis misalnya, tapi anak-anak tidak hanya belajar teori, apa itu fotosintesis, apa yang memerlukan, jadi mereka bisa melalui pengalaman langsung, mungkin diajak ke lapangan Secara atau tidak ke langsung lab IPA. menyenangkan ya, Iya, bisa ya. tentunya dengan Wah. suasana belajar yang berbeda. Nah, tetapi dalam pelaksanaan yang ini tentu ada tantangan ya Miss Dina, bagaimana Miss atau Misternya, guru-guru ketika mengajak anak-anak belajar di luar kelas, tentu akan ada kesepakatan atau aturan yang memang harus disepakati agar apa yang menjadi tujuan tercapai tanpa ada sesuatu Hal-hal yang yang tidak diinginkan diinginkan, seperti Miss Ayu, itu, benar. karena berada di luar kelas seperti itu ya Miss Dina. Tentunya ada anak-anak yang mungkin keinginan eksplornya itu lebih besar, sehingga ketika diberikan space di sini terlebih dahulu sudah ke sana gitu. Jadi bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak begitu. Kemudian juga bagaimana menciptakan suasana yang suportif. Artinya ketika anak-anak diberikan misalnya katakanlah kegiatan yang mungkin bisa dilakukan di rumah juga seperti itu. Contohnya mungkin kayak penerapan sila-sila Pancasila misalnya, bagaimana mungkin ya tantangan yang ya terjadi seperti itu di rumah juga, orang tua terkadang kurang punya waktu sedikit untuk mendampingi anak-anak, sehingga anak-anak menyampaikan kepada Miss atau Misternya belum bisa melakukan itu. Tetapi bagaimana guru tidak menjadikan itu sebagai masalah atau membesarkan ya peran guru di sana. Iya, peran guru di sana bagaimana memberikan pengertian, menjembatani hal tersebut sehingga nantinya anak-anak bisa mengerti bahwa bukan tidak mau menemani, artinya pasti ada kesempatan lain yang perlu yang nantinya akan ada untuk mereka bersama orang tua begitu ya Miss Dina. Oke, jadi mungkin itu adalah beberapa tantangan yang dihadapi baik oleh kami sebagai pendidik ya. Kemudian tadi permasalahan di rumah juga ada dan bagaimana cara untuk mengatasinya Miss Dayu ya. Nah, Miss Dayu, jadi setelah saya simak ya dan sahabat SDBPS juga, jadi kurikulum yang sekarang kita gunakan itu adalah kurikulum Merdeka versi revisi. Nah, di sini yang ditekankan itu adalah bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, kemudian fleksibel, dan berorientasi pada anak-anak tentunya, Miss Dayu, begitu ya? Iya, benar sekali. Jadi itu tentunya tidak luput atau tidak lepas dari kerjasama antara orang tua, guru, kemudian peserta didik, bagaimana agar suasana dapat tercipta dengan baik, kemudian juga nyaman, menyenangkan, suportif. Iya, benar banget, sehingga apa yang menjadi wacana atau rencana yang kita ingin lakukan itu benar-benar terwujud. Artinya tidak hanya kita yang melihat ya dampak itu, tetapi bagaimana juga anak-anak sadar bahwa ada perubahan dalam dirinya ke arah yang lebih baik, sehingga mereka bisa melakukan refleksi seperti itu, Miss Dina ya. Jadi besar harapan kita terus saja sebagai pendidik, mungkin sebagai orang tua juga, agar dengan adanya revisi kurikulum ini dapat membawa perubahan yang lebih baik, baik untuk sekolah, anak-anak, untuk orang tua, dan seluruh bangsa Indonesia mungkin ya Miss Dayu ya. Iya, benar sekali. Wah, bincang-bincang kita menyenangkan sekali. Jadi mungkin banyak juga hal-hal yang menjadi jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu orang tua di rumah dan sahabat SDBPS tentunya Miss Dayu ya. Jadi talk show kita hari ini adalah talk show pertama, yaitu Bincang Bahagia namanya. Jadi kita harapkan di
talk show berikutnya kami bisa membawakan atau berbincang materi-materi lain yang lebih bermanfaat tentunya untuk memberikan informasi kepada sahabat SD BPS dan Bapak Ibu orang tua maupun anak-anak tentunya dimanapun berada. Iya, benar sekali Miss Dina ya. Nanti mungkin ya next session begitu ada satu juga pertanyaan yang biasanya sering muncul gitu ya Miss Dina ya. Apa nih? Tentang bahasa yang digunakan nih di SD BPS. Oh begitu. Iya, ini cukup sering ditanyakan Miss Dina. Iya, apakah full English? Ataukah ada bahasa daerah yaitu bahasa Bali yang diajarkan ataukah ada bahasa lain yang diajarkan? Ya, ini sering ditanyakan Miss Dina. Iya, tapi tentunya kita tidak akan bahas hari ini ya Miss Dina ya, terkait dengan bahasa mungkin dan tentunya akan ada topik-topik menarik lainnya yang akan kita bawakan di talk show ini. Jadi kita harapkan sahabat SD BPS, Bapak Ibu orang tua, anak-anak dan dimanapun semua orang yang menonton talk show kita hari ini bisa menonton kembali di sesi berikutnya ya Miss Dayu. Iya benar sekali Miss Dina. Oke, baik Miss Dayu, jadi untuk bincang-bincang kita hari ini saya rasa sangat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada Miss Dayu selaku Wakasek Kurikulum SD Bali Public School. Dan semoga di sesi berikutnya kita bisa berjumpa lagi ya Miss Dayu ya. Oke Miss Dayu, saya akan akhiri sesi talk show kita hari ini di Bincang Bahagia dan kita ucapkan bye-bye. Namaskar.